Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama saya, Bintang Andika, di dalam kelas Pendidikan Pancasila. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi hari ini, maka izinkan saya untuk mempersilahkan peserta di dalam kelas untuk berdoa sebelum memulai kegiatan kelas hari ini. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baik, terima kasih. Uh, Mudah-mudahan hari ini semua yang ada di dalam kelas dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Baik, kali ini izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal tentang pendidikan Pancasila dengan subbab materi yaitu pengembangan inventif Pancasila. Nah, di dalam subbab materi kali ini kita akan membahas tentang pengembangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, kemudian juga sebagai kepribadian bangsa, dan juga pengembangan Pancasila melalui penyelenggara negara atau pemerintahan. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa subbab materi ini akan kita lalui bersama. Baik, di dalam pengembangan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, ya, kita harus bisa memiliki peran yang penting bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Juga punya peran penting di dalam berbangsa sesama bangsa Indonesia dimanapun berada. Dan juga yang pastinya kita harus punya peran bernegara di dalam bernegara, ya, sebagai warga negara yang baik, ya. Nah, sedangkan peran Pancasila sebagai falsafah pandangan hidup bangsa pada hakikatnya merupakan cerminan nilai-nilai dasar Pancasila, ya. Jadi dari sila pertama sampai sila kelima ini merupakan pandangan hidup bangsa, ya. Tetapi perlu kita ingat bahwa sila-sila yang ada ini sesungguhnya ini ada dekat dengan kita, dengan kebiasaan-kebiasaan kita, dengan budaya yang ada di sekitar kita, dan juga pandangan-pandangan ataupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu turun-temurun hingga sekarang. Ya. Nah, kemudian Pancasila juga memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum pada seluruh tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya, jadi maksudnya Pancasila ini karena menjadi dasar dari segala dasar hukum, sehingga apa yang berada di dalam peraturan perundang-undangan ini didasari oleh nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila, sehingga hukum yang berlaku di Indonesia ini sifatnya mandatori atau mengikat warga negaranya di dalam seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, juga sebagai pandangan bangsa Indonesia yang berasal dari nilai-nilai sebagai suatu corak dari kehidupan sosial ataupun budaya yang dulu pernah ada, yang hingga kini masih dilestarikan atau dibudayakan. Nah, yang berikutnya adalah nilai-nilai luhur tersebut
sudah mengakar dalam kehidupan warga negara Indonesia, menjadi suatu pegangan juga untuk mencapai tujuan kehidupan seseorang sebagai suatu pandangan hidup bangsa. Jadi jelas bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat tinggi, ya, dan juga memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan memiliki juga nilai-nilai luhur yang kita percayai kebenarannya hingga saat ini. Sehingga dalam tata laku ataupun perilaku bangsa Indonesia, Pancasila sangat tinggi tingkatannya sebagai pandangan hidup kita sebagai warga negara. Nah, kemudian kalau Pancasila pandangan hidup bangsa, maka ada nilai dan jiwa ketuhanan di dalam Pancasila. Yang seperti apa? Maka penjabarannya adalah nilai-nilai keagamaan. Yang kemudian ada juga nilai dan jiwa kemanusiaan. Ini mengedepankan banyak hal tentang kemanusiaan, hak asasi, kemudian juga ada internasionalisasi, ya. Kemudian ada juga nilai dan jiwa persatuan. Nah, ini artinya adalah integrasi semangat kebangsaan dan bernegara bangsa Indonesia dimanapun, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri, ini sangat dipegang sekali oleh warga negara Indonesia. Nah, hal-hal apa saja yang bisa mempersatukan bangsa adalah salah satunya adalah Garuda Pancasila atau juga Pancasila di dalam kehidupan berbangsa. Ya. Selain itu juga ada Sang Saka Merah Putih. Nah, ada juga kalau kita lihat di sila keempat ada nilai dan jiwa kerakyatan. Nah, ini dijabarkannya kalau tadi ada penjabarannya melalui integrasi, melalui internalisasi dan keagamaan. Nah, kalau yang sila keempat ini penjabarannya adalah demokrasi, ya, karena sehubungan dengan musyawarah untuk mufakat. Ya. Ada juga nilai-nilai kerakyatan, ya, di mana nilai kerakyatan ini merupakan suatu energi yang besar buat Indonesia dengan semangat yang tiada henti untuk mendalami, memahami, menghayati, serta mengamalkan dan mengimplementasikan Pancasila. Khususnya kerakyatan ini bahwa tidak hanya bagi seseorang saja, tetapi di dalam setiap kegiatan, terutama kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, ini mengedepankan sisi kerakyatan. Nah, kemudian ada juga nilai dan jiwa keadilan sosial. Nah, ini merupakan tujuan atau puncak dari tatanan luasnya sifat Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal ini yang menjadi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, jadi seorang warga negara Indonesia harus memiliki agama ataupun memeluk kepercayaannya, kemudian harus juga menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan Indonesia, dan memiliki rasa demokrasi yang tinggi
serta dijiwai oleh kerakyatan. Dan yang terakhir adalah mari bersama-sama bangsa Indonesia memiliki tujuan dan sifat keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selain itu, pengembangan Pancasila sebagai kepribadian bangsa, kalau tadi kita melihat bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, mari kita bersama-sama sekarang melihat Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang seperti apa? Nah, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, yang diyakini kebaikannya dan kebenarannya hingga saat ini. Nah, budaya yang dimiliki bangsa Indonesia ini artinya bukan salah satu budaya saja, tetapi semua budaya yang ada di Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke, ini kita memiliki budaya, ribuan budaya. Bahkan kita punya ratusan bahasa daerah. Nah, ini memperkaya kepribadian bangsa kita. Dengan ciri yang khusus bahwa kita memiliki bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia ini adalah mempersatukan bangsa Indonesia. Gitu. Nah, yang kemudian adalah Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, ya, dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Ternate, kemudian ada Kerajaan Yogyakarta, dan lain-lain. Ini tumbuh dan berkembang selama berabad-abad. Nah, oleh karena itu Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bisa dikatakan bahwa Pancasila ini merupakan kepribadian bangsa. Ya, kita masih ingat kalau mengingat lagu Garuda Pancasila, ini ada kata-kata di dalam lagu Burung Garuda, ya, di dalam liriknya, yaitu pribadi bangsaku. Nah, ini maksudnya. Jadi Pancasila adalah pribadi bangsa Indonesia, ya, yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa atau juga negara. Oke, nah apa saja yang harus dimiliki kepribadian bangsa? Pertama, sikap mental, ya. Yang kedua, amal perbuatan. Ketiga, tingkah laku. Nah, sikap mental, kemudian amal perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia ini merupakan ciri khas warga negara atau ciri khas bangsa Indonesia. Dengan demikian, bahwa kalau semua warga negara kita, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mengimplementasikan sikap mental, amal perbuatan, dan tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai budaya dari bangsa Indonesia, maka ini membuat warga negara kita ini memiliki ciri khas yang berbeda dengan warga negara lain. Artinya dalam hal ini adalah ciri khas, yaitu kepribadian bangsa. Jadi apa saja? Oh, kepribadian bangsa kita banyak, ya. Nanti seperti kita memiliki sikap toleransi yang tinggi, ya. Kita tidak membeda-bedakan suku, bangsa, ras, ya. Kemudian kita juga identik dengan ramah tamah, kemudian juga ada perbuatan yang menyenangkan, amal kebaikan, kemudian tingkah laku yang baik,
ya, tidak hanya di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga kita memiliki ciri atau kepribadian bangsa yang unik dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Jadi kalau kita bertemu atau berkomunikasi dengan bangsa di dunia, kalau kita menyebutkan Garuda Pancasila, itu mereka sudah tahu pasti, oh ini Pancasila berarti Indonesia, gitu ya. Atau juga kita bertemu teman tanpa kita sadari teman kita adalah orang Indonesia juga, ketika kita bicara apakah Anda tahu Garuda Pancasila, gitu. Oh, kamu pasti orang Indonesia, gitu. Jadi kepribadian bangsa merupakan ciri khas dari warga negara kita atau bangsa kita yang memiliki sikap mental, kemudian perbuatan, tingkah laku yang isinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang asal usulnya itu dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya sejak zaman dahulu hingga saat ini. Gitu kira-kira. Nah, saat ini kita hidup di Indonesia, ada penyelenggara negaranya atau pemerintahnya melalui tangan presiden dan wakil presiden serta perangkatnya, dibagi kekuasaannya menjadi 3, yaitu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, bicara tentang pemerintahan atau penyelenggaraan negara, pengembangan Pancasila melalui penyelenggaraan negara ini merupakan pelaksanaan Pancasila yang didasari pada pandangannya bahwa sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan Pancasila. Kemudian sifat dan keadaan tersebut dapat dibedakan menjadi 3. Ya, yang pertama adalah sifat dan keadaan batin. Nah, yang berikutnya sifat dan keadaan yang berupa kekuatan, tenaga, dan daya. Nah, yang berikutnya lagi adalah sifat dan keadaan akhir. Jadi ini merupakan pandangan dari Notonegoro tentang pelaksanaan Pancasila melalui penyelenggaraan negara. Oke. Nah, seperti apa? Nah, mari kita bahas bersama ya, bahwa di dalam penyelenggaraan negara pasti kita menemui adanya masalah penyelenggaraan negara. Nah, masalahnya apa saja? Masalahnya bisa dalam bentuk material maupun spiritual. Masalah-masalah penyelenggaraan negara yang material ini biasa kita hadapi, yaitu adanya bentuk negara. Ya, bentuk negara Indonesia apa? Nah, kalau bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan negara apa? Kemudian tertib hukumnya seperti apa dan sistem negaranya seperti apa. Nah, ini kalau masalah material. Nah, bagaimana dengan masalah spiritual? Nah, masalah spiritualnya yaitu kita akan dihadapi adanya moral negara. Ya. Kemudian juga moral para penyelenggara negaranya. Nah, yang terakhir adalah moral warga negaranya. Jadi bukannya kita tidak termasuk di dalam penyelenggara negara, tetapi kita sebagai warga negara juga masuk dalam masalah penyelenggaraan negara yang bentuknya spiritual. Ya. Nah, kalau yang mengatur sudah moral attitude-nya sudah baik, tapi warga negaranya tidak baik, nah ini juga akan menjadi masalah. Begitu juga sebaliknya. Ya, maka kita saling bahu-membahu untuk mengembangkan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan di seluruh bidang, ya. Yang tadi Pak Notonegoro menyampaikan bahwa Pancasila melalui
penyelenggara negara didasarkan pada pandangannya bahwa sifat dan keadaan negara harus sesuai dengan Pancasila. Apapun keadaannya, situasinya harus disesuaikan dengan Pancasila. Gitu ya. Nah, kemudian pengembangan Pancasila dalam pemerintahan itu seperti apa? Nah, ada 3 hal. Ya. Pertama, ada spiritual. Kedua, ada kultural. Yang ketiga, ada institusional. Nah, jadi yang spiritual yang seperti apa? Nah, ini pada sila pertama ini sangat penting karena menjadi landasan seluruh nilai dari falsafah negara, sehingga para penyelenggara negara memiliki kewajiban serta larangan yang mesti dipatuhi masing-masing pemeluk agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sebagai penyelenggara negara, PNS ataupun pejabat negara atau ASN dan lain-lainnya, tentara, TNI, sampai dengan pemerintahan yang paling kecil yaitu rumah tangga, ini memiliki kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi karena setiap warga negara memeluk agama, jadi mereka harus melaksanakan kewajiban dan mematuhi kaidah-kaidah serta menjauhkan larangan dari aturan-aturan agama atau norma-norma agama serta kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ini permasalahannya ada di warga negara yang menjadi penyelenggara negara. Ya, apabila warga negaranya sudah memenuhi sifat-sifat spiritual, maka niscaya negaranya juga akan penuh dengan nilai-nilai spiritual. Nah, yang kedua adalah kultural. Nah, kultural ini merupakan pandangan hidup negara, ya, atau juga landasan falsafah negara serta dasar negara yang berbentuk dari kebudayaan beserta nilai-nilai luhur yang tergandung di dalamnya. Jadi kalau kita ingat di pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila, burung Garuda Pancasila, ini ada tulisan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Unity in diversity. Nah, ini artinya berbeda-beda ini artinya tidak hanya budayanya, tetapi agamanya. Tidak hanya budaya dan agamanya saja yang berbeda, tetapi juga rasnya berbeda. Tidak hanya rasnya saja, tapi suku, bangsa, dan bahasanya juga berbeda. Tetapi dengan adanya pengembangan Pancasila dalam pemerintahan, secara kultural ini melebur menjadi satu. Ya. Tidak ada pembeda-bedaan, tidak ada perbedaan. Ya, artinya bekerja bersama-sama, bahu-membahu, gotong royong untuk memajukan negara Indonesia. Ya. Nah, yang berikutnya adalah institusional. Ini maksudnya institusional adalah memajukan kesejahteraan umum. Ya. Jadi sebagai penyelenggara negara atau dalam arti pemerintah memiliki tanggung jawab memajukan kesejahteraan bagi rakyatnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kita tahu bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita, ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, amandemen keempat, yang memaktubkan bahwa pemerintah
memposisikan 20% APBN untuk bidang pendidikan. Artinya, pemerintah wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini sudah menjadi titik krusial karena 20% merupakan nilai yang cukup tinggi bagi suatu negara untuk memposisikan anggarannya ke bidang pendidikan. Nah, yang berikutnya adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Artinya begini, ya. Apabila kita diancam oleh asing, satu wilayah kecil bagian manapun di Indonesia, apabila diancam, maka itu merupakan ancaman bagi bangsa Indonesia. Gitu ya. Nah, makanya di sini pemerintah wajib membela dan warga negaranya juga wajib ikut bela negara, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah ikut serta dalam ketertiban dunia. Nah, otomatis sebagai pemerintah, ya, ini pemerintah harus ikut serta dalam event-event ataupun kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh dunia. Untuk apa? Untuk menjaga perdamaian. Ya, dengan kita mengikuti sebagai anggota Persatuan Bangsa-Bangsa atau United Nations, dan kemarin juga kita mendapatkan beberapa waktu lalu ya, mendapatkan kehormatan menjadi Dewan Keamanan Kehormatan di United Nations. Nah, ini juga salah satu bentuk ikut serta dalam ketertiban dunia. Ya, tidak hanya itu, kalau itu hanya di bidang politik kenegaraan, yang realnya adalah kita mengirimkan pasukan Garuda ke wilayah-wilayah konflik di luar negeri. Nah, ini otomatis kita ikut membantu mendamaikan teman-teman negara-negara lain yang masih bertikai, ya, ataupun perang. Nah, inilah pengembangan Pancasila dalam pemerintahan. Jadi kalau kita nanti bahas lebih lanjut, ini akan lebih meluas lagi, dan setelah ini kita bisa menanyakan apa yang kurang jelas dan mendiskusikan apa yang kira-kira akan kita bahas nantinya. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan tentang pengembangan inventif Pancasila di era saat ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.